Silakan berdiri. Baik, dalam perkara ini kami diajukan berdasarkan dua surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menunjuk Beatrix Jessica Evelina Raja Gugup SHMH sebagai Hakim Ketua, Metri Andaini dan Hasdan Al-Hapiki masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan yang kedua, penetapan oleh Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini, Senin tanggal 12 November 2024. Dan bagi pengunjung sidang, Majelis Hakim himbau agar menghormati tata tertib persidangan, dan bagi yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara nomor 7/PDT GS /2024/PN Bau tentang perkara prestasi antara Kansal Sayyidina Maldini sebagai penggugat melawan Bayu Tukus sebagai tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, sebelum memasuki pembacaan gugatan dari pihak penggugat, Majelis Hakim menawarkan adanya upaya penyelesaian secara damai melalui mediasi. Karena berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dan akan dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi. Apakah para pihak setuju? Baik, karena dari pihak penggugat dan tergugat setuju untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu, maka sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir dalam sesi mediasi kali ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Beatrix Jessica Evelina SHMH yang di sini akan menjadi mediator Bapak Ibu sekalian dalam mediasi kali ini. Tugas saya di sini adalah untuk membantu Bapak dan Ibu untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan cara yang adil dan konstruktif. Mediasi adalah sebuah proses yang bersifat sukarela yang bertujuan untuk membantu pihak yang berselisih menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai dan tanpa melalui jalur pengadilan. Dalam mediasi ini juga saya akan bertindak sebagai pihak yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Dan saya juga di sini tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengambil keputusan untuk memilih siapa yang benar atau yang salah. Saya juga di sini akan menjelaskan bahwa keputusan yang diambil dari mediasi ini merupakan kesepakatan antara Bapak dan Ibu bersama. Proses mediasi ini akan berjalan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah perkenalan antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian kita akan mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak mengenai isu yang sedang menjadi permasalahan. Setelah itu, kita akan mencoba untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selama proses mediasi ini, saya akan memastikan bahwa komunikasi berlangsung dengan baik dan masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tanpa gangguan apapun. Beberapa hal juga yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian selama proses mediasi ini. Yang pertama adalah kerahasiaan. Semua yang dibicarakan dalam mediasi ini akan bersifat rahasia dan tidak akan digunakan di luar proses mediasi kecuali ada kesepakatan lain yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu pada kehadiran sukarela. Bapak dan Ibu hadir di sini dengan sukarela, dan jika suatu saat ingin menghentikan proses mediasi ini, Bapak dan Ibu berdua memiliki hak untuk melakukannya. Yang terakhir adalah komunikasi yang terbuka dan jujur.
dengan baik pendapat dari pihak yang lain. Sekarang sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya akan meminta masing-masing pihak dan kuasa hukum untuk memperkenalkan diri secara singkat, mencakup nama, posisi, serta hubungan yang dimiliki antara pihak yang bermasalah. Saya persilakan kepada kuasa hukum pertama untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada mediator. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Stereo SKMH. Saya di sini selaku kuasa hukum dari kantor saya dikenal ini sebagai pihak pertama. Selanjutnya, klien saya akan memperkenalkan. Baik, perkenalkan, nama saya Kantor saya dikenal ini. Saya pengusaha di daerah Bau-Bau. Saya di sini didampingi oleh kuasa hukum saya, Rizky Adriano SKMH. Saya adalah pemberi pinjaman hutang kepada Bapak Bayu Tuku. Saya di sini untuk membicarakan masalah yang terjadi antara saya dan Bapak Bayu Tuku mengenai permasalahan hutang piutang yang sampai saat ini belum dilunaskan oleh Pak Bayu Tuku. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum Bu Suryadi dan Ibu Kansa untuk perkenalannya. Selanjutnya silakan kepada pihak kedua untuk dan kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada pihak moderator sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Saya sudah menduga siaran selaku kuasa hukum dari klien saya, Bayu Tuku. Di sini kami hadir untuk menyelesaikan perkara terkait utang piutang yang akan dilakukan dalam proses mediasi. Kepada klien saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin Ibu Mediator, perkenalkan nama saya Bayu Tuku. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Bapak Susnan Nurul Sehat, SMK. Di sini saya datang untuk membahas masalah saya dengan Ibu Kansa terkait utang piutang yang saya bisa lunasi. Yang dimana saya belum membayarkan karena investasi yang saya sedang jalankan itu saya mengalami masalah di mana saya tertipu. Oleh karena itu saya didampingi oleh kuasa hukum saya terkait masalahnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya juga sudah mengecek untuk para kuasa hukum. Kuasa hukum telah dipilih dengan profesional dan sudah bersertifikat. Di sini juga saya mengingatkan sebelum kita mendalami masalahnya, saya ingin mengingatkan lagi bahwa tujuan kita di sini adalah untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, saya berharap kita semua dapat menjaga komunikasi yang baik dan saling menghormati pendapatnya masing-masing. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas mengenai proses mediasi ini, silakan ditanyakan kapanpun saja. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan pendapat masing-masing pihak mengenai permasalahan yang ada. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk melanjutkan ke proses selanjutnya? Baik, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan semua pihak untuk hadir dalam sesi mediasi ini. Tujuan kita hari ini adalah untuk mencari jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak terkait sengketa hutang piutang antara pihak pertama dan pihak kedua. Sebelumnya, izinkan saya membacakan duduk perkara secara ringkas untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Perkara ini berawal dari adanya perjanjian hutang piutang antara pihak pertama dan pihak kedua, di mana pihak kedua telah menerima pinjaman sebesar 180 juta dari pihak pertama. Pinjaman ini seharusnya dibayar sesuai dengan kesepakatan. Namun sampai dengan saat ini pihak kedua belum melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang tersebut meskipun dengan waktu pembayarannya sudah lewat. Pihak kedua mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran ini disebabkan oleh niatnya untuk berinvestasi dengan menggunakan dana tersebut. Namun sayangnya pihak kedua mengalami kerugian karena menjadi korban penipuan dalam investasi yang dimaksud. Meskipun demikian, pihak pertama juga mengklaim mengalami kerugian baik material maupun imaterial akibat dari luar prestasi yang dilaksanakan oleh pihak kedua ini. Pihak kedua telah memberikan jaminan berupa sertifikat tanah kepada pihak pertama sebagai bentuk komitmen atas pembayaran hutang yang belum diselesaikan. Apakah ada pihak yang ingin menambahkan atau mengkoreksi apa yang sudah saya bacakan? Jika tidak, bisa saya lanjutkan. Tidak ada perkara yang dibacakan sudah sesuai sama. Kami juga jadi keberatan dengan pembacaan perkara tersebut. Baik, terima kasih.
Sekarang mari kita lanjutkan dengan mendengarkan posisi dan harapan yang masing-masing pihak terkait solusi yang diinginkan. Saya persilakan kepada pihak pertama untuk menjelaskan harapannya terlebih dahulu dan solusi apa yang pihak pertama inginkan. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Saya mewakili klien saya Ibu Kansa. Di sini ingin mengucapkan bahwa klien saya ini sangat dirugikan oleh ketidakmampuan Bapak Bayu Tuku ini untuk membayar utang sebesar 180 juta yang telah jatuhkan. Uang tersebut itu sangat penting bagi klien saya. Apalagi mengingat bahwa klien saya ini mengalami kerugian materi akibat prestasi dari Bapak Bayu. Klien saya ini merasa sangat kecewa dan khawatir dengan masa depan. Namun klien saya ini sangat memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Klien saya tidak akan melanjutkan proses ini ke dalam persidangan. Jika memang Bapak Bayu ini ingin mengembalikan uangnya dan berdamai. Klien saya ini bersedia menerima pembayaran dana cicilan yaitu sebesar 15 juta per bulannya selama 12 bulan. Sebagai tambahan saya juga ingin mencatat bahwa apabila pihak kedua tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan dalam waktu yang telah disepakati, maka saya mewakili Ibu Kansa akan mengambil alih sertifikat tanah yang telah dijalankan untuk pelunasan utang tersebut. Cukup tidak ada yang diterangkan oleh Ibu Kansa. Apakah pihak kedua atau kuasa hukum pihak kedua memiliki tanggapan terhadap hal yang sudah disampaikan oleh pihak pertama? Terima kasih Bu Mediator. Mungkin saya sangat menyesal atas kejadian ini. Sungguh saya tidak pernah berniat untuk menipu atau menghindari kewajiban saya. Saya memang memiliki niat untuk berinvestasi, namun saya terjebak dalam kasus penipuan yang merugikan saya. Saya tahu bahwa saya berutang dan berjanji untuk melunasi utang tersebut. Namun saya tidak dapat membayar 180 juta sekaligus. Saya sangat mengapresiasi jika pihak pertama mau memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui persidangan. Sebagaimana yang telah disampaikan, saya bersedia untuk membayar 15 juta setiap bulan selama 12 bulan. Saya juga menyadari bahwa sertifikat tanah yang saya jamin bisa menjadi bagian dari solusi jika memang saya gagal membayar sesuai kesepakatan. Saya hanya memohon pengertian dari pihak pertama karena saya benar-benar tidak berniat menghindar dari kewajiban ini. Saya juga mungkin akan berusaha mencari cara untuk memenuhi kewajiban saya secepat mungkin. Ini cukup Ibu ya. Terima kasih untuk pihak kedua. Apakah kuasa hukum pihak kedua ingin menambahkan juga atau memberikan klarifikasi terhadap hal ini? Ya, terima kasih kepada pihak mediator. Saya sebagai kuasa hukum klien saya, Bapak Bayu Tuku, mendukung niat baik dari klien saya dan siap untuk memastikan bahwa pembayaran cicilan sebesar 15 juta per bulan dalam tenggat waktu yang sudah diberikan itu bakal dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga menyadari pentingnya jaminan berupa sertifikat tanah yang telah diajukan dan siap mengikuti ketentuan yang berlaku terkait hal tersebut. Baik, untuk pihak pertama, kuasa hukum apakah ada tanggapan terkait pihak kedua? Kami menyetujui niat baik dari pihak kedua untuk melunasi dengan membayar cicilan selama 12 bulan sebesar 15 juta per bulannya. Namun kami ingin menekankan bahwa kami itu membutuhkan kepastian dan juga komitmen. Jika dalam periode 12 bulan ini pihak kedua terlambat membayar atau tidak dapat membayar, klien saya berhak untuk mengambil alih sertifikat tanah yang dijaminkan sebagai pelunasan hutang. Baik, saya akan merangkum kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak pertama bersedia untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai. Pihak kedua melakukan pembayaran cicilan sebesar 15 juta setiap bulannya selama 12 bulan. Dengan ketentuan bahwa jika pihak kedua gagal membayar tepat waktu, sertifikat tanah yang dijaminkan akan menjadi milik pihak pertama. Apakah ini bisa disepakati oleh kedua belah pihak? Pihak pertama dan pihak kedua? Kami sepakat untuk solusi yang diajukan. Kami juga sepakat dan tidak merasa keberatan dengan solusi. Juga sudah menyetujuinya, jadi tidak ada tekanan juga dari klien saya, jadi dia harus kami diskusi juga bahwa dia bersedia untuk melaksanakan juga. Saya ingin mengenal opini dari pihak kedua. Apakah pihak kedua
merasa keberatan atau sanggup dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak pertama? Dan begitu seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bu, bahwa saya di sini akan memenuhi kewajiban saya, di mana saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan mencari apapun itu juga agar saya dapat membayar kewajiban saya terhadap ibu bangsa. Mungkin itu saya. Baik, pihak kedua telah menyetujui cicilan yang ibu bangsa ajukan untuk menjadi solusi di permasalahan ini. Apakah ibu bangsa memiliki harapan atas yang sudah disanggupi oleh pihak kedua? Saya berharap pembayaran cicilan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kelambatan. Jika semua berjalan dengan baik, saya juga berharap hubungan kita tetap terjaga dengan baik. Baik, jika ada lagi yang perlu ditambahkan, saya akan menutup mediasi ini. Kesepakatan yang telah dicapai adalah sebagai berikut, sudah saya rangkum. Yang pertama, pihak kedua bersedia untuk membayar utangnya sebesar 180 juta dalam bentuk cicilan sebesar 15 juta per bulannya selama 12 bulan. Apabila pihak kedua terlambat atau tidak dapat membayar cicilan sesuai jadwal, maka sertifikat tanah yang dijaminkan akan menjadi hak milik pihak pertama sebagai pelunasan hutang. Yang terakhir adalah kesepakatan ini berlaku mulai tanggal hari ini dan diharapkan dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak. Bapak Ibu sekalian, kita telah melalui proses seluruh mediasi ini dengan baik. Saya senang mendengar bahwa kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan mengenai solusi yang diinginkan. Dengan demikian, saya akan menutup sesi mediasi ini. Saya ingin mengonfirmasi kepada kedua belah pihak sepakat untuk menyusun dan menandatangani akta perdamaian yang akan diproses lebih lanjut di hadapan hakim. Akta perdamaian ini nantinya akan mencatat kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi ini, serta menjadi dasar untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Apakah kedua belah pihak sudah merasa puas dengan kesepakatan yang ada dan siap untuk melanjutkan ke proses penyusunan akta perdamaian? Ya, saya sepakat. Kami juga. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan kesepakatan tersebut, saya akan meminta pihak yang berwenang untuk menyusun draft akta perdamaian. Setelah itu, draft akta perdamaian akan dibawa ke depan hakim untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Proses ini akan selesai apabila akta perdamaian sudah disetujui dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat di hadapan hakim. Semua penyelesaian ini membawa kebaikan bagi semua pihak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya oleh Bapak dan Ibu dan kuasa hukum sekalian. Dengan ini saya nyatakan proses mediasi ini selesai. Sampai ketemu lagi nanti ya. Baiklah, proses mediasi sudah dilaksanakan baik dan berjalan secara kondusif sesuai dengan prosedur mediasi dan mencapai kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat. Pihak penggugat dan tergugat juga telah menyusun akta perdamaian dengan isi yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Saya akan membacakan isi akta perdamaian yang sudah disepakati tersebut. Akta perdamaian perkara perdata nomor 7 PDT GS/2024/PN Bau pada Pengadilan Negeri Bau-Bau. Pada hari ini, tanggal bertempat di Pengadilan Negeri Bau-Bau. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Kansel Saidina Maldini, tempat tanggal lahir Bau-Bau 2 Januari 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, keluarga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat lingkungan Baru, RT 001 RW 001 Kelurahan Melai, Kecamatan Ruhun, Kota Bau-Bau. Dalam perkara akuo sebagai penggugat yang untuk selanjutnya mohon disebut pihak pertama akan melawan nama Bayu Tuku, tempat tanggal lahir Pasar Warjo 13 Desember 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, keluarga negara Indonesia, status perkawinan kawin, pekerjaan tidak bekerja, alamat Jalan Poros Bau-Bau Pasar
sebagai tergugat yang untuk selanjutnya mohon disebut pihak kedua. Para pihak telah setuju dan sepakat untuk mengingatkan diri dalam akta perdamaian perkara perdata nomor 7 PDT-GS 2024 PN Bau pada Pengadilan Negeri Bau dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Pernyataan dan pengakuan. 1. Pihak kedua dengan ini mengakui memiliki hutang kepada pihak pertama sebesar 180 juta. 2. Pihak kedua mengakui telah melakukan prestasi atas perjanjian hutang tertanggal 10 Mei 2023. Pasal 2. Kesepakatan pembayaran. 1. Pihak kedua berjanji akan melunasi hutangnya dengan cara mencicil dengan ketentuan jumlah cicilan per bulan 15 juta dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan. Tanggal pembayaran setiap tanggal 20 tiap bulannya. 2. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank BCA nomor rekening 2201456723 atas nama Kansa Sayyidina Maldini. Pasal 3. Penyelesaian. Bahwa dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini, maka permasalahan atau perkara antara pihak dinyatakan setelah selesai dan di kemudian hari para pihak yang tercantum dalam akta perdamaian ini tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata. Pasal 4. Jaminan. Sebagai jaminan pelunasan hutang, pihak kedua menyerahkan sertifikat tanah beserta bangunan ruko di atasnya dengan nomor sertifikat 00843 Desa Kelurahan Talaku dengan surat ukur tanggal 29 bulan 6 bulan tahun 2020 nomor 00259/2020 dengan luas 106 meter persegi. 2. Jaminan tersebut akan dikembalikan setelah hutang dilunasi sepenuhnya. Pasal 5. Penutup. Demikian akta perdamaian ini dibuat atas kesadaran dari masing-masing pihak dalam akta perdamaian ini tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun guna tujuan perdamaian mufakat yang baik dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian sebagaimana tersebut di atas, para pihak sepakat untuk memberitahukan kepada pihak hakim pemeriksa bahwa pemeriksaan dengan kesepakatan bersama telah tercapai. Selanjutnya, setelah menerima pemberitahuan mengenai kesepakatan perdamaian yang telah dicapai oleh para pihak, hakim akan menjatuhkan putusan yang mengesahkan akta perdamaian ini. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bau kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. Putusan nomor 7 PDT 2024 PN Bau. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam proses mediasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara 1. Kansa Sayyidina Maldini beralamat di lingkungan Balugu RT 001 RW 001 Kelurahan Melai, Kecamatan Nunggu, Kota Bau selanjutnya disebut sebagai penggugat. 2. Bayi Tuku beralamat di Jalan Poros Bau Pasar Wajo, Kelurahan Kasabu Baru, Kecamatan Sorowalio, Kota Bau selanjutnya disebut sebagai tergugat. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Bau dengan nomor perkara nomor 7 PDT-GS 2024 PN Bau, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, bahwa dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang ditunjuk, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana tercantum dalam akta perdamaian tertanggal 12 November 2024. Bahwa para pihak menyatakan kesepakatan tersebut dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Mengingat pasal 130 HR dan ketentuan hukum acara perdata lainnya yang terkait dan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan memutuskan 1. Menerima dan mengesahkan akta perdamaian yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat sebagai suatu kesepakatan yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2.
menyatakan bahwa seluruh sengketa antara penggugat dan tergugat terkait perkara ini dinyatakan selesai secara damai dan para pihak tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari. 3. Menghukum pihak kedua atau tergugat untuk melaksanakan seluruh isi dari akta perdamaian, termasuk kewajiban pembayaran pokok hutang dan menyerahkan sertifikat tanah yang dijaminkan menjadi hak milik penggugat jika tidak melaksanakan pembayaran pokok hutang tersebut. 4. Membebankan biaya mediasi kepada pihak kedua atau tergugat sesuai dengan ketentuan. Saya telah membacakan isi akta perdamaian dan saya mohon kepada pihak pertama dan pihak kedua untuk maju untuk menandatangani akta perdamaian yang sudah disepakati. Silakan. Baik, setelah pembacaan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian yang telah kita susun bersama, maka permasalahan yang terjadi di antara Kansa Saidina Malini dan Bayu Tuko telah saya anggap selesai. Semoga Bapak dan Ibu dapat mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah mengikuti proses mediasi ini dengan baik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama proses mediasi. Terima kasih kepada Ibu Betty Patrick Narajatul HMH telah menjadi mediator pada Kami juga dari pihak kedua mengucapkan terima kasih kepada Ibu Betty Dunia SMH selaku mediator sehingga mediasi ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai kesepakatan yang ada di dalam perkara. Persidangan perkara perdata dengan nomor perkara nomor 7 garing perdata GS garing 2024 garing PN Bau telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Para hadirin dimohon berdiri.